Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kita berjumpa di mata kuliah informasi birokrasi ya. Pada pertemuan pertama pagi hari ini, kita akan bahas kaitannya dengan upaya perubahan menuju birokrasi yang efektif dan akuntabel. Jadi mohon teman-teman mahasiswa semuanya menyimak materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan saja. Terkait dengan reformasi birokrasi yang mungkin sudah familiar dan di telinga teman-teman semuanya ya. Reformasi birokrasi dikatakan merupakan perubahan fundamental pada sistem, struktur, dan budaya kerja guna meningkatkan pengelolaan instansi. Tentunya reformasi birokrasi ini memiliki target utama, yaitu adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Tentunya hal yang melatar belakangi kaitannya dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sendiri tentunya dipicu oleh adanya kondisi-kondisi birokrasi pada masa lalu yang cenderung lambat, korup, dan kurang responsif. Tentunya kondisi ini menjadi sebuah perhatian ya bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dari birokrasi. Di samping itu pula kebutuhan internal pemerintah diperkuat oleh desakan masyarakat yang semakin kritis serta tuntutan perkembangan globalisasi yang menyebabkan agenda terkait dengan reformasi birokrasi perlu didorong di dalam mendukung terwujudnya tercapainya tujuan dari pembangunan. Sesuai tujuan dalam reformasi birokrasi, pertama adalah bagaimana reformasi birokrasi mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, tentunya ini masih menjadi PR karena banyak tantangan yang dihadapi di samping. Kemudian memperkuat akuntabilitas kerja aparatur. Nah, di sini lebih difokuskan terkait dengan bagaimana kinerja pertanggungjawabannya dilakukan oleh aparatur di dalam pemerintahan publik serta memangkas birokrasi yang berbelit-belit sekaligus memberantas korupsi dan nepotisme. Itulah beberapa tujuan yang menjadi atau melatar perlunya reformasi birokrasi. Dapat beberapa strategi yang bisa digunakan di dalam melakukan reformasi birokrasi. Tentunya di sini meliputi penyederhanaan struktur organisasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pengetahuan pengawasan, dan penerapan sistem manajemen pegawaian. Tentunya banyak tantangan yang dihadapi di dalam reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah kita saat ini. Banyak hambatan yang muncul, yang tentunya kondisi tersebut dapat menghambat proses reformasi birokrasi. Adanya resistensi penolakan internal terhadap perubahan, kemudian adanya keterbatasan anggaran serta infrastruktur, sulitnya mengubah budaya kerja lama yang masih mempertahankan nilai-nilai status quo dan lain sebagainya, kemudian koordinasi antar lembaga yang masih lemah. Beberapa tantangan inilah yang perlu dihadapi dan dicarikan solusi atau strategi yang tepat. Terkait dengan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia saat ini, tentunya agenda reformasi ini mengacu kepada pelaksanaan Perpres nomor 81 tahun 2010 yang isinya tentang desain reformasi birokrasi 2010 sampai 2020. Kemudian contoh pencapaian nyata yang sudah dilakukan yaitu adalah sistem pelayanan terpadu satu pintu dan e-government yang sudah diterapkan di beberapa instansi di pemerintahan daerah, serta meskipun memang dari aspek pemerataan kualitas layanan daerah masih perlu ditingkatkan. Demikian
sesi presentasi materi pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya terkait dengan informasi privasi. Kita sebagai mahasiswa wajib mendorong kaitannya dengan dan mendukung kaitannya dengan agenda reformasi yang dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.